Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Mira dengan NIM 2010853029. Ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Diplomasi Publik Singapura dalam meningkatkan sektor pariwisatanya melalui konser Taylor Swift. Dengan dosen pembimbing Dr. Firdaus Setiaka SIP MSI dan juga Rifki Darmawan MSc. Selanjutnya, latar belakang. Pariwisata merupakan salah satu sektor utama yang menopang perekonomian Singapura. Dengan sumber daya alam yang terbatas, Singapura telah mengandalkan strategi diplomasi publik dan juga soft power untuk menarik para wisatawan internasional. Salah satu bentuk diplomasi publik yang semakin efektif dalam beberapa tahun terakhir adalah penyelenggaraan konser musik internasional, yang menjadi sebuah daya tarik utama bagi para wisatawan global. Konser Taylor Swift The Eras Tour yang digelar di Singapura pada tahun 2024 menjadi sebuah fenomena besar yang tidak hanya membawa dampak ekonomi bagi negara tersebut, tetapi juga memperkuat citranya sebagai destinasi wisata utama di Asia Tenggara. Perjanjian yang dibuat dengan pihak Singapura menjadikan Singapura sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara dalam turnya. Konser ini juga menarik ribuan penggemar dari berbagai negara tetangga termasuk Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pertama yaitu persaingan dengan destinasi lainnya. Yang kedua yaitu tantangan infrastruktural dan logistik. Yang ketiga yaitu impact jangka panjang terhadap sektor pariwisata. Yang keempat yaitu persepsi global dan juga citra negaranya. Pertanyaan penelitian. Bagaimana strategi Singapore Tourism Board atau STB dalam diplomasi publik Singapura untuk meningkatkan sektor pariwisata negara melalui konser Taylor Swift pada Maret 2024? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana strategi diplomasi publik dalam meningkatkan sektor pariwisata melalui konser Taylor Swift. Dengan manfaat penelitiannya yaitu manfaat akademis, penelitian diharap mampu bermanfaat bagi pengembangan atau referensi studi hubungan internasional, khususnya dalam bidang diplomasi publik. Manfaat praktisnya yaitu penelitian diharap dapat menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca. Penelitian diharap bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi negara lain. Studi pusakanya yaitu yang pertama Sustainable Halal Tourism in the Post-Pandemic Era Opportunity and Challenge oleh Cynthia Kellyat dan IGD Eko Putra Sri Sentanu. Yang kedua yaitu peranan K-pop idol BTS atau Bangtan Boys dalam program Generation Unlimited oleh Rida Ananda. Yang ketiga yaitu The Economic Impact of an International Concert on the Locals oleh Pat Buang. Yang keempat yaitu Competitive Advantage Industri Pariwisata Halal Singapura dalam berdaya saing di Asia Tenggara oleh Afni Regita Cahyani Muiz dan Rifda Zulfani Aisyah. Yang kelima yaitu Indonesia Singapore Cross Border Tourism Facts Case Study on Kepulauan Riau Batam Bintan Reopening Travel Borders Post Pandemic Situation oleh Eva Amalia. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini digunakan sebagai kerangka berpikir yang membentuk teori dengan mendeskripsikan alat analisis dan juga penilaian penelitian yang ditetapkan untuk menjelaskan variabel yang belum diketahui. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan diplomasi publik sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis permasalahan penelitian. Dalam studi hubungan internasional, aktor-aktor pada saat ini tidak hanya melakukan aksi-aksi koersif yang bersifat hard politics, namun juga banyak bergeser menjadi upaya soft politics demi mempermudah pencapaian kepentingan negaranya. Diplomasi publik menjadi suatu alat pemerintahan untuk menyampaikan kebijakannya kepada mancanegara. Kepentingan nasional yang menjadi motif dari pemerintah untuk menjalankan diplomasi publik. Motif ini menyangkut dengan perkenalan akan identitas negara, panggung penyampaian budaya, dan juga ide-ide dari negara yang diarahkan atau tertuju untuk negara lain. Di sisi lain, diplomasi publik ini bermotif untuk membentuk citra baik atau positif negara di hadapan negara dunia. Dengan adanya motif di balik diplomasi publik itu, akan dapat merubah pandangan negara lain mengenai negara tersebut, sehingga nanti dapat mempermudah interaksi, komunikasi, dan juga kerjasama pemerintah dengan negara lainnya. Diplomasi publik bersifat terbuka dan memiliki jangkauan yang sangat luas.
Dalam hal ini saya menggunakan teori dari Mark Leonard, di mana terdapat 3 dimensi dari diplomasi publik. Yang pertama yaitu news management. News management atau daily communication merupakan cara sebuah negara untuk menjelaskan kepada masyarakat umum kenapa suatu kebijakan diambil untuk menyeimbangkan perubahan yang terjadi dan mendapatkan image yang diinginkan. News management ini mengacu kepada respon yang cepat atau reaktif suatu negara terkait isu yang umumnya terjadi dalam hitungan jam dan juga hari. Yang kedua yaitu strategic communication, merupakan sesuatu yang lebih mengarah pada suatu kampanye politik yang memuat pesan-pesan strategis dalam mengkomunikasikan rencana-rencana strategis negara terkait suatu isu melalui agenda yang proaktif untuk mengubah pandangan masyarakat terkait suatu negara. Ditandakan dengan penggunaan kata timeline, simple themes, tagline, dan lain sebagainya. Penempatan strategi communication dengan hitungan minggu, bulan, dan bahkan 1 tahun. Yang ketiga yaitu dimensi relationship building, merupakan upaya sebuah negara untuk membangun kerjasama jangka panjang dengan sebuah individu maupun kelompok yang dapat membangun image negara. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara tradisional maupun dengan bantuan teknologi untuk menjangkau audiens sebanyak-banyaknya. Pendekatan ini fokus kepada hubungan jangka panjang dan dapat memakan waktu hingga bertahun-tahun. Dan dapat disimpulkan bahwa diplomasi publik merupakan sebuah tindakan dari negara yang bertujuan untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat luar negeri melalui pendekatan yang tidak bersifat high politics. Diplomasi publik ini juga berfungsi sebagai alat untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui pemahaman, menginformasikan, dan juga mempengaruhi publik di luar negeri. Karenanya, diplomasi publik merupakan salah satu instrumen soft power. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitiannya yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Dengan batasan penelitian yaitu di tahun 2022 dan sampai 2024. Selanjutnya yaitu unit analisis dari penelitian ini yaitu Singapura dengan unit eksplanasi conservatorship di level analisis, state level analysis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, teknik analisis data, pengumpulan data, analisis data, dan juga kesimpulan. Sistematika penulisan yaitu bab 1 saya membahas tentang pendahuluan, bab 2 kondisi sektor pariwisata Singapura pra dan pasca conservatorship, bab 3 strategi pemerintahan Singapura melalui Singapore Tourism Board atau STB untuk meningkatkan sektor pariwisata. Yang keempat, analisis strategi STB dalam diplomasi publik untuk meningkatkan sektor pariwisata melalui conservatorship di tahun 2024. Dan bab 5-nya penutup. Bab 2, kondisi sektor pariwisata Singapura pra dan pasca conservatorship. 21 yaitu perkembangan industri pariwisata Singapura. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 menunjukkan betapa lemahnya hubungan globalisasi, sehingga membutuhkan pemulihan untuk diperbaiki. Pada masa pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah masa yang sangat buruk bagi sektor pariwisata global. UNWTO telah merilis laporan yang menunjukkan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini mempengaruhi penurunan kunjungan wisatawan internasional sebesar 74% dibandingkan dari tahun 2019. Penyebaran virus COVID-19 yang semakin meluas mengharuskan Singapura menghentikan sektor pariwisata internasional. Upaya yang dilakukan pemerintah Singapura yaitu dengan membatasi perjalanan global hingga diharuskan menutup perbatasan, berakibat pada penurunan drastis jumlah wisatawan. Strategi yang dilakukan oleh Singapura untuk meningkatkan wisatawan internasional yang berkunjung ke negaranya yaitu ada Singapore Imagine dan juga konser The Eras Tour yang dilakukan di tahun 2024. Berkat konser Taylor Swift di tahun 2024 ini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Singapura dan memberikan dampak yang sangat signifikan dan memperkuat posisi negara Singapura sebagai tujuan utama wisata di Asia Tenggara. Berdasarkan data statistik dari Singapore Tourism Board,
dapat dilihat bahwa Singapura menyambut 1,46 juta wisatawan di bulan Maret 2024 yang menjadikannya kunjungan yang tertinggi di tahun 2024. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Singapura. Pemerintah Singapura melakukan berbagai upaya untuk mendatangkan Taylor Swift dan menjadikan negara satu-satunya lokasi konser di Asia Tenggara. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Singapura yaitu memberikan subsidi sebesar 2-3 juta dolar Amerika Serikat per hari terhadap Taylor Swift dengan pertunjukannya yang dilaksanakan selama 6 hari. Di mana dalam kontrak yang disepakati antara pihak Singapura dan juga Taylor Swift hanya diperbolehkan mengadakan pertunjukannya di Asia Tenggara eksklusif di Singapura saja. Respon masyarakat Singapura terhadap hal ini, konser Taylor Swift yang diadakan pada bulan Maret tahun 2024 di Singapura ini, masyarakatnya merasakan dengan apa yang dinamakan demam Swift, di mana jelang diadakannya konser Taylor Swift, para penggemar yang berada di Singapura menggelar berbagai acara untuk menyambut Taylor Swift ini, yaitu dengan seperti konser kecil bertemakan Taylor Swift, taman hiburan yang bertemakan Taylor Swift, dan lain sebagainya. Sedangkan bagi para penggemar Taylor Swift yang berada di luar negara Singapura, menunjukkan loyalitas dan juga antusiasmenya terhadap diadakannya konser Taylor Swift di Singapura ini. Para penggemar ini tidak segan mengeluarkan biaya yang luar biasa untuk bertemu dengan idolanya. Dampak penyelenggaraan konser Taylor Swift terhadap kondisi pariwisata. Dampak yang disebabkan oleh penyelenggaraan konser ini yaitu banyak turis asing dari berbagai negara di Asia Tenggara yang datang ke Singapura untuk menonton konser Taylor Swift tersebut. Permintaan penerbangan yang menghubungkan negara-negara di Asia Tenggara selama periode konser juga meningkat dan harga hotel yang tersedia di Singapura juga meningkat drastis. Namun, dari dampak negatifnya, dirasakan oleh negara Asia Tenggara yang tidak dikunjungi oleh Taylor Swift. Negara-negara tersebut merasa hal ini sangat merugikan negaranya, karena menciptakan sebuah ketidakseimbangan ekonomi regional dan memperkeruh hubungan antar negara di Asia Tenggara dalam hal kerjasama budaya dan ekonomi kreatif. Dalam dampak negatif ini, kebijakan yang dilakukan oleh Singapura dinilai tidak mencerminkan semangat kolaborasi regional yang selama ini dijunjung tinggi oleh negara-negara di Asia Tenggara. 3. Strategi pemerintahan Singapura melalui Singapore Tourism Board atau STB untuk meningkatkan sektor pariwisatanya. STB sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pariwisata Singapura memainkan peran penting dalam diplomasi publik dengan tujuan yaitu yang pertama meningkatkan citra positif Singapura. STB berupaya menciptakan citra Singapura sebagai tujuan pariwisata yang menarik, aman, dan juga berkualitas. Yang kedua yaitu membangun pemahaman dan dukungan. STB ini menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pariwisata di negara lain untuk meningkatkan pemahaman tentang Singapura di kalangan masyarakat internasional. Yang ketiga yaitu memperkuat hubungan diplomatik. STB juga berperan dalam memperkuat hubungan diplomatik dengan negara lain melalui kegiatan pariwisata dan juga pertukaran budaya. Contoh kegiatan diplomasi publik yang dilakukan oleh STB yaitu yang pertama kampanye Singapore Imagine, yang kedua penggunaan media sosial, yang ketiga kerjasama dengan lembaga pariwisata di negara lain. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan konser Taylor Swift di Singapura. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan konser Taylor Swift di Singapura terbagi dua yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Dalam faktor internalnya yaitu beberapa musisi lokal Singapura telah memperluas pasarnya ke luar Singapura seperti Sobs dan juga Sonic Eye bergabung dengan label rekaman independen terkenal asal Oregon, Amerika Serikat, Top Shelf Record, serta telah menggelar tur dan tampil di beberapa festival di Asia, Eropa, Australia, dan juga Amerika Serikat. Singapura dalam membangun industri musiknya juga mendirikan sekolah-sekolah musik untuk meningkatkan literasi musik mereka. Hal ini dapat dilihat dari Singapura yang telah mendirikan sekitar 500 sekolah musik dan bahkan musik merupakan sebuah kurikulum inti di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
di mana di antara semua kegiatan kulikuler yang berhubungan dengan seni, jumlah siswa terbanyak yang terdaftar di musik yaitu sekitar 55.000 siswa. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Daya tarik yang dimiliki oleh Taylor Swift merupakan faktor eksternal dapat terjadi keberhasilan konser Taylor Swift di Singapura. Di luar musiknya, pesona publik Taylor Swift dikurasi dengan cermat agar tampak autentik, baik itu wawancara, jujurnya, atau unggahan media sosial spontan. Ia secara konsisten menampilkan dirinya sebagai pribadi yang rendah hati dan mudah didekati. Ini membuat para penggemar merasa dekat dengan idolanya dan idola yang memahami para penggemarnya. Selanjutnya yaitu implikasi keberhasilan diplomasi publik STB terhadap kepentingan nasional Singapura. Keberhasilan diplomasi publik Singapura, khususnya melalui Singapore Tourism Board, memiliki implikasi signifikan dalam memperkuat citra negara, meningkatkan daya saing, dan memperluas pengaruh internasional. Beberapa implikasi utama dari keberhasilan diplomasi publik STB yaitu: yang pertama, peningkatan citra nasional dan daya saing global. Yang kedua, pemanfaatan diplomasi kuliner sebagai alat soft power. Yang ketiga, strategi pemasaran terpadu untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Yang keempat, penguatan diplomasi digital untuk mencapai audiens global. Yang kelima, kontribusi terhadap ekonomi dan pariwisata regional. Yang keenam, peran dalam diplomasi multilateral dan stabilitas kawasan. Keberhasilan diplomasi publik STB menunjukkan bahwa pendekatan yang terintegrasi antara promosi budaya, kuliner, dan pariwisata dapat memperkuat citra nasional dan memperluas pengaruh internasional. Melalui strategi yang inovatif dan pemanfaatan teknologi digital, Singapura berhasil membangun hubungan yang lebih kuat dengan audiens global dan meningkatkan daya saingnya di kancah internasional. Bab 4. Analisis strategi STB dalam diplomasi publik untuk meningkatkan sektor pariwisata melalui konser Taylor Swift 2024. Dalam penelitian kali ini, saya menggunakan teori diplomasi publik menurut Mark Leonard. Mark Leonard menjelaskan di dalam bukunya bahwa ada 3 dimensi diplomasi publik, yaitu news management, strategic communication, dan juga relationship building. Pemilihan pendekatan diplomasi publik milik Mark Leonard dalam menjawab pertanyaan penelitian didasari oleh peran Singapore Tourism Board sebagai aktor utama dalam menciptakan strategi internasional melalui dilaksanakannya konser Taylor Swift pada tahun 2024, menjadikan Singapura sebagai negara satu-satunya di Asia Tenggara yang mengadakan konser tersebut. Strategi diplomasi publik Singapura dalam konser Taylor Swift melalui news management. Dimensi news management ini memberikan sebuah penjelasan serta menunjukkan bagaimana kebijakan dalam dan luar negeri suatu negara. Tujuan dari dimensi ini adalah untuk membentuk opini pada masyarakat mengenai isu-isu yang sedang terjadi di sebuah negara. News management ini sering berkaitan dengan atau disesuaikan dengan masalah sehari-hari yang kemudian berkaitan dengan manajemen komunikasi dan kemudian diselaraskan dengan diplomasi tradisional. Dimensi news management ini sangat terbantu dengan kemajuan teknologi dan juga jaringan komunikasi. News management dalam pelaksanaannya membangun komunikasi kepada publik dapat melalui siaran televisi, media sosial, dan juga internet. Berkaitan dengan program STB, pemerintah Singapura ini secara proaktif mengelola pemberitaan terkait konser Taylor Swift dengan menekankan dampak positifnya terhadap sektor pariwisata dan juga perekonomian. Singapura menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi tuan rumah konser ini, yang disebut sebagai the only stop in Southeast Asia. Selanjutnya yaitu dampak konser Taylor Swift di Singapura terhadap para penggemar internasional. Konser Taylor Swift di Singapura sendiri memberikan pengalaman yang sangat berkesan bagi para penggemar internasional yang datang dari berbagai negara. Para penggemar tidak hanya menikmati pertunjukan musik dari salah satu artis terbesar di dunia, namun juga merasakan suasana unik yang diciptakan oleh pemerintah Singapura dan hanya dapat ditemukan di Singapura. Kehadiran para penggemar di konser Taylor Swift ini menjadi kesempatan untuk bertemu dengan penggemar lainnya yang berasal dari latar belakang berbeda, sehingga tercipta komunitas global yang solid dan juga penuh dengan semangat. Selain menikmati konser, para penggemar internasional juga mendapatkan kesempatan untuk mengenal budaya dan gaya hidup Singapura secara lebih dekat.
Banyak dari para penggemar yang memanfaatkan waktu sebelum dan sesudah konser untuk menjelajahi kota, mencoba berbagai kuliner khas Singapura, serta mengunjungi berbagai tempat wisata yang ada di Singapura. Hal ini membuat kunjungan mereka tidak hanya sekadar menghadiri konser, namun juga merupakan sebuah pengalaman wisata budaya yang memperkaya pengetahuan dan juga pemahaman para penggemar internasional Taylor Swift terhadap negara Singapura. Dan berdasarkan komentar dan juga postingan para fans internasional terhadap konser Taylor Swift ini, para penggemar internasional merasa rindu dan ingin kembali ke Singapura, seperti pada postingan salah satu. Beberapa fans lainnya juga menyebutkan bahwa pengalaman yang dirasakan di Singapura membuatnya tidak bisa melupakannya, dan beberapa di antaranya juga berterima kasih atas fasilitas yang disediakan secara maksimal oleh pihak pemerintah Singapura. Dampak terakhir yang dirasakan oleh para penggemar internasional konser Taylor Swift ini yaitu memiliki niat untuk kembali ke Singapura meski hanya untuk melakukan liburan. Hal ini disebabkan oleh negara Singapura yang memberikan keamanan dan juga kenyamanan ketika diadakannya konser ini. Kelengkapan transportasi dan juga keramahan penduduk lokal juga memberi kesan tersendiri bagi para penggemar internasional Taylor Swift. Bab 5. Kesimpulan. Taylor Swift dengan penyelenggaraan konser terbarunya yaitu The Eras Tour merupakan salah satu kesempatan bagi sebuah negara untuk melakukan diplomasi publik demi mencapai kepentingan negaranya. Dengan adanya kontribusi positif dan sangat signifikan yang dibawa oleh penyelenggaraan konser Taylor Swift terhadap kunjungan para penggemar yang sangat berdampak pada perekonomian sebuah negara. Singapura merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berhasil menjadi tujuan dari pemberhentian internasional konser Taylor Swift The Eras Tour ini. Keberhasilan dari Singapura ini menimbulkan sebuah dinamika bagi negara-negara tetangganya. Upaya Singapura dalam mengadakan konser eksklusif Taylor Swift menjadi hal yang sangat menarik, di mana untuk mengembangkan sektor negaranya tidak perlu menggunakan kekuatan militeristik untuk mencapai kepentingan negaranya. Dengan pemanfaatan yang tepat melalui situasi industri kreatif yang saat ini berkembang pesat, menyebabkan negara-negara yang berada di Asia Tenggara bereaksi atas tindakan yang dilakukan oleh Singapura tersebut. Konser berbasis internasional yang dilakukan oleh Taylor Swift di Singapura ini bukan hanya sebuah kegiatan hiburan, tetapi juga merupakan sebuah bagian dari strategi pemerintah Singapura untuk menarik wisatawan mancanegara dan memperkuat posisi sebagai pusat destinasi wisata global. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Singapura ini melibatkan sinergi antara sektor publik dan swasta, promosi insentif melalui media sosial dan juga platform digital, dan juga insentif yang ditawarkan kepada para penggemar internasional dari Taylor Swift. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa diplomasi publik ketika digunakan secara strategis dan adaptif dapat menjadi sebuah alat yang sangat efektif bagi perkembangan sektor pariwisata sebuah negara. Dalam hal ini, saya sebagai penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah Singapura berhasil dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, pendapatan pariwisata, dan juga exposure internasional. Kasus Singapura dan konser Taylor Swift di tahun 2024 ini menunjukkan bahwa soft power tidak lagi bersifat simbolik, melainkan dapat memberikan dampak yang sangat nyata dalam peningkatan pariwisata, perekonomian, dan juga reputasi dari sebuah negara. Selanjutnya yaitu saran. Pembahasan mengenai diplomasi publik masih terus menjadi sebuah topik dan juga pembahasan dalam studi hubungan internasional. Oleh karena itu, keberadaan diplomasi publik sangat penting bagi sebuah negara. Apabila sistem dalam sebuah negara dapat melihat peluang untuk melakukan diplomasi publik, maka hasil yang didapatkan akan sangat berdampak bagi negaranya. Berdasarkan tulisan saya ini, saya menyarankan untuk Singapura dan lembaga terkait untuk selalu mengembangkan strategi diplomasi publiknya, dan bagi negara-negara terkhususnya negara di Asia Tenggara agar dapat mengadopsi bentuk diplomasi publik yang kreatif dan relevan dengan pasar wisata global. Oleh sebab itu, adapun saran saya terkait penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan studi dengan menganalisis bagaimana pengaruh industri pariwisata terhadap peningkatan ekonomi Singapura,
menjadi saran untuk penelitian selanjutnya. Karena sektor pariwisata Singapura setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang secara tidak langsung akan berdampak terhadap sektor perekonomian. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai hasil penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.